Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Jumat 28 Maret 2025. Hari ini adalah hari pantang, kesempatan untuk mengekang hawa nafsu, mengurangi makanan untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan lewat kotak APP kita. Seperti biasa kita mendasarkan bacaan-bacaan hari ini. Bacaan yang pertama dari kitab Hosea bab 14 ayat 2 sampai 10. Ajakan Hosea yang menyampaikan sabda Allah. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Datanglah membawa kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, ampunilah segala kesalahan kami, agar mendapatkan apa yang baik bagi kami. Dengan mengakui segala dosa-dosa dan tidak mau lagi berkata, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami. Hingga akhirnya Allah akan menyurutkan murkanya dan kembali mengasihi Israel. Israel akan dibuat seperti pohon yang ranting-rantingnya merambak dan akar-akarnya seperti pohon zaitun dan berbau harum. Mereka akan tetap dalam naungan Yahweh. Dengan kata lain, umat diberi kesempatan untuk berbalik, bertobat, dan mendapatkan keselamatan. Pada Injil dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34 dikisahkan seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, perintah manakah yang paling utama? Dan Yesus menjawab, perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihlah Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain selain dari kedua perintah itu. Dan ahli Taurat itu berkata, Guru, tepat sekali apa yang engkau katakan, sebab Dia itu esa, dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dengan segenap kekuatan, dan mengasihi sama manusia seperti diri sendiri jauh lebih
utama daripada semua kurban bakar dan persembahan. Yesus melihat betapa bijaksananya orang itu, maka ia berkata, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kesalahan terbesar umat Israel adalah tidak mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Mereka hanya mengasihi Allah pada bibirnya saja, tapi praktek hidupnya jauh dari semuanya itu. Mereka mempersembahkan kurban bakaran, kurban persembahan, tetapi hati mereka jauh dari Allah. Kemunafikan ada pada hati mereka. Maka Yesus hari ini mengajak kita untuk mengambil sikap yang tepat berhadapan dengan Allah. Kurban bakar, persembahan memang diperlukan, tapi yang paling pokok adalah persembahan hati kepada Allah. Dengan mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan, serta ditunjuk nyatakan lewat mencintai sesama seperti diri sendiri. Sebagai orang-orang yang telah dibaptis, kita berusaha untuk hidup menurut ketetapan dan kehendak Allah yang diwariskan kepada gereja. Sayangnya, banyak orang yang mengasihi Allah seperti bangsa Israel yang hanya mengasihi pada bibirnya, mengaku diri sebagai pengikut-pengikut Kristus, namun tidak mencintai Kristus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan yang dinampakkan lewat sesama. Orang bisa saja mengatakan beriman kepada Allah dan mengasihi Allah, tetapi hatinya, akal budinya, jiwanya, hidupnya tidak mencerminkan sebagai pengikut Kristus. Maka kita diajak oleh Hosea agar meninggalkan cara hidup lama dan datang kepada Yesus, mengenakan manusia baru, mencintai Allah dengan segenap kekuatan kita, hati kita, jiwa kita, akal budi kita, yang dinampakkan dengan mencintai sesama. Beribadah Ekaristi penting, tetapi harus dibarengi dengan perwujudan iman yang nyata. Mencintai Allah diwujud nyatakan dengan mencintai kepada sesama. Maka pertobatan kita harus dibarengi dengan sikap hidup yang baik di tengah
tengah masyarakat. Berpantang dan berpuasa dibarengi dengan perubahan sikap hidup lama kepada hidup yang baru yang semakin menunjukkan kualitas sebagai anak-anak Allah dan dikonkretkan dengan tindakan kepada sesama lewat kotak APP, lewat bela rasa, lewat solidaritas. Dan itu kita lakukan dengan sepenuh hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan kesungguhan. Tidak berpura-pura dan tidak munafik. Kita mencoba memberikan hidup kita sebagai bentuk cinta kita kepada Allah. Sebagai bentuk kita menjadi anak-anak Allah. Maka mari bersama-sama pada masa Prapaskah ini dan juga pada kesempatan tahun jubileum kita tunjukkan sikap hati kita, sikap jiwa kita, kekuatan kita untuk benar-benar mencintai Allah dan mencintai sesama yang menjadi kualitas sebagai anak-anak Allah. Maka pertanyaan yang boleh kita renungkan, sudahkah aku benar-benar menjadi pengikut Kristus yang setia? Seperti yang ditanyakan oleh ahli Taurat yang datang kepada Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Semoga kita mampu menjawab itu dengan mencintai Allah, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dan mencintai sama seperti diri sendiri. Semoga kita mampu mewujud nyatakannya di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Engkau berikan rambu-rambu, tanda-tanda agar kami memperoleh hidup yang kekal. Semoga kami mampu mewujud nyatakan dalam hidup kami, agar akhirnya kami benar-benar sebut anak-anak-Mu dan pantas menerima hidup yang kekal itu. Maka kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang-kadang hilang. Semoga dengan bantuan-Mu, iman kami tetap tangguh, tetap kuat dan mendalam. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya agar semakin berkembang. Untuk itu,
sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya mengingatkan hari ini adalah hari pantang. Kita manfaatkan untuk olah rohani, agar kita mampu mengekang hawa nafsu, kedagingan, dan memupuk hidup rohani. Nanti sore ada jalan salib jam 5:30 dan dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi. Saya undang umat untuk hadir berbondong-bondong merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita pun juga mampu ambil bagian dalam perjalanan salib Yesus. Saya bersyukur dan berterima kasih atas peran panjenengan dalam gereja mewartakan kerajaan Allah. Lewat doa-doa, lewat pemberian diri, pemberian waktu, tenaga, karya, maupun dana yang sangat berguna untuk kemajuan gereja. Saya berterima kasih kepada para ketua lingkungan yang sungguh-sungguh menggerakkan umat untuk ambil bagian dalam menghayati masa Prapaskah. Pertemuan APP yang begitu dihadiri oleh banyak umat, luar biasa. Saya berharap tidak hanya kuantitas, tapi kualitas iman umat semakin baik. Peningkatan kehadiran umat yang mencapai 300% menjadi kebanggaan kita. Mudah-mudahan dibarengi dengan sikap hidup yang semakin baik. Semoga pada masa Prapaskah ini dan juga tahun jubilium, kita benar-benar mengubah hati kita dari hati yang keras menjadi hati yang lembut. Semakin mendekati perayaan kebangkitan, kita diajak terus mengasah hati, pertobatan. Kita manfaatkan kesempatan yang diberikan gereja untuk pengakuan dosa. Semoga dengan masa Prapaskah ini kita benar-benar berubah menjadi manusia baru yang semakin berkenan kepada Allah. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.